Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja merupakan manhaj yang senantiasa menyeimbangkan antara penghormatan terhadap ulama dan ketaatan kepada dalil yang benar. Dalam Islam, ulama memiliki posisi yang penting sebagai pewaris para nabi dalam menyebarkan ilmu dan membimbing umat. Namun, di beberapa kalangan penghormatan terhadap ulama berkembang menjadi kultus individu, di mana seorang ulama ditempatkan pada posisi yang terlalu tinggi hingga seolah-olah tidak bisa salah dan kritik terhadapnya dianggap sebagai penistaan terhadap agama. Fenomena ini merupakan distorsi terhadap ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ketika ulama dijadikan objek kultus. Umat kehilangan sikap objektif, ilmu menjadi sempit, dan penyimpangan dalam akidah serta manhaj bisa terjadi. Dalam pembahasan ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai bagaimana kultus ulama menjadi distorsi dalam Aswaja, penyebabnya, dampaknya, serta bagaimana solusi untuk mengembalikan pemahaman yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ketika ulama dikultuskan. Dalam Islam, teman-teman sekalian, ulama memiliki kedudukan yang tinggi karena mereka adalah pewaris ilmu dari Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan lainnya. Hadis ini menunjukkan teman-teman sekalian bahwa ulama memiliki peran sentral dalam membimbing umat dengan ilmu yang mereka warisi dari Rasulullah SAW. Dalam Al-Sunnah, penghormatan terhadap ulama tidak boleh berlebihan hingga menempatkan mereka dalam posisi yang lebih tinggi dari yang semestinya. Ulama tetap manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah. Setiap manusia bisa diambil pendapatnya dan ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Islam mengajarkan keseimbangan dalam menghormati ulama, mengambil ilmu dari mereka tetapi tetap mengkaji dalilnya, tidak menempatkan mereka di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak fanatik kepada satu ulama sehingga menolak ulama lainnya, tidak menganggap mereka sebagai sosok yang maksum, yaitu terbebas dari kesalahan. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, kultus individu terhadap ulama terjadi ketika seseorang ataupun kelompok mengagungkan seorang ulama secara berlebihan sehingga menganggap semua perkataannya sebagai kebenaran mutlak, menolak kritik terhadapnya, bahkan dari sesama ulama, menganggap ulama tersebut memiliki karamah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain, memusuhi siapapun yang tidak sependapat dengannya, menjadikan satu-satunya rujukan agama sementara ulama lain dianggap kurang layak untuk diikuti. Ini yang menarik untuk kita bahas. Di antara faktor penyebab kultus ulama dalam Aswaja yang harus kita ketahui, yang pertama, minimnya pemahaman agama. Banyak umat yang tidak memahami bahwa ulama adalah manusia biasa yang bisa salah. Mereka lebih mengandalkan emosi dan fanatisme daripada dalil dan ilmu. Yang kedua, pengaruh sosial dan budaya.
Di beberapa masyarakat, ulama memiliki posisi yang sangat tinggi, hingga kritik terhadap mereka dianggap sebagai penghinaan terhadap agama. Yang ketiga, taklid buta. Beberapa orang hanya mengikuti satu ulama tanpa mempelajari dalil yang mendasari fatwanya. Yang keempat, manipulasi oleh tokoh-tokoh tertentu. Beberapa tokoh sengaja membangun kultus individu untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat, bahkan dengan mengklaim memiliki kewenangan spiritual khusus. Yang kelima, media sosial dan propaganda. Media sosial sering sekali memperkuat kultus individu dengan hanya menampilkan sisi tertentu dari seorang ulama tanpa memperlihatkan kekurangan ataupun kritik terhadapnya. Maka muncul sebuah pertanyaan yang besar, apa dampak negatif kultus ulama dalam aswaja? Yang pertama, menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa dalil yang benar lebih utama daripada pendapat siapapun. Ketika ulama dijadikan objek kultus, umat mulai lebih mementingkan perkataan ulama tersebut daripada dalil yang sahih. Yang kedua, menghambat kemajuan ilmu. Salah satu kekuatan Islam adalah tradisi ilmiah yang terbuka terhadap diskusi dan perbedaan pendapat. Namun jika ulama dikultuskan, pengikutnya tidak lagi mau menerima pendapat dari ulama lain, sehingga wawasan mereka menjadi sempit dan tidak berkembang. Yang ketiga, fanatismenya memecah belah umat. Kultus individu terhadap ulama sering sekali menyebabkan permusuhan antara kelompok yang berbeda. Pengikut setia seorang ulama bisa menganggap kelompok lain sebagai musuh hanya karena mereka mengikuti ulama yang berbeda dengan mereka. Yang keempat, membuka pintu kesyirikan. Dalam kasus yang lebih ekstrim, kultus individu terhadap ulama bisa mengarah kepada kesyirikan, seperti meminta keberkahan kepada ulama tertentu, menganggap ulama tersebut memiliki kekuatan gaib atau bisa memberikan pertolongan di luar batas kemampuan manusia, menganggap ulama tersebut sebagai satu-satunya pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memunculkan pemimpin agama yang otoriter. Kultus individu terhadap ulama bisa menciptakan tokoh agama yang merasa dirinya tidak bisa dikritik. Hal ini berbahaya karena bisa membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi umat. Maka apa solusi untuk menghindari kultus ulama? Yang pertama yang harus kita perhatikan, mengedepankan dalil daripada fanatisme. Umat Islam harus diajarkan untuk mengikuti kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya mengikuti tokoh tertentu tanpa dalil. Yang kedua, menghormati ulama dengan proporsional. Menghormati ulama adalah bagian dari adab Islam, tetapi tidak boleh berlebihan hingga menutup pintu kritik dan diskusi ilmiah. Yang ketiga, mendorong sikap kritis yang sehat. Umat harus diajarkan untuk berpikir kritis dan memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, memperluas wawasan dengan mengikuti berbagai ulama. Mengikuti beberapa ulama yang memiliki dalil yang kuat dan menghindarkan seseorang dari fanatisme buta terhadap satu ulama saja. Yang kelima, mengembalikan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang murni. Ahlussunnah wal Jamaah harus tetap berada dalam jalur yang benar, yaitu mengikuti dalil yang kuat tanpa terjebak dalam fanatisme terhadap individu tertentu. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan kultus individu terhadap ulama merupakan distorsi dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang dapat menyebabkan banyak penyimpangan dalam beragama. Meskipun Islam mengajarkan untuk menghormati ulama, penghormatan ini tidak boleh berubah menjadi pengagungan yang berlebihan.
Agar tetap berada di jalan yang lurus, umat Islam harus menyeimbangkan antara menghormati ulama dan tetap berpegang teguh kepada dalil yang sahih. Loyalitas dalam Islam adalah kepada kebenaran, bukan kepada individu tertentu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kemurnian manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dari segala bentuk penyimpangan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.